Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Agung di Lumajang, Jawa Timur. Mas Agung menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mas Agung dari kecil itu tinggal di rumah kakek neneknya. Ya udah hafal lah dengan seluk-beluk rumah tersebut. Rumah yang cukup besar. Ya kakeknya Mas Agung itu adalah seorang juragan beras gitu ya. Jadi ya menyandang status sebagai seorang juragan. Ya rumahnya tentu saja biasanya itu kan gede. Orang kaya lah di kampung tersebut. Dan sampai akhirnya mungkin Mas Agung usia sekitar 5 atau 6 tahun itu pindah rumah. Nggak jauh dari situ, masih di kampung tersebut, hanya beda beberapa belas rumah gitu dari rumah kakeknya tersebut. Tapi ya begitu, karena dekat dan lahir di situ, besar pun di sana, sering main lah ke tempat kakek neneknya tersebut ya. Di rumah itu tuh banyak kamar. Jadi kakeknya itu punya anak lumayan cukup banyak ya, orang dulu gitu kan. Termasuk orang tuanya sih Mas Agung tadi. Jadi rumah itu memang kamarnya itu lumayan cukup banyak. Ada 6 kamar di sana yang terisi gitu ya. Dan ada satu kamar nggak terisi, itu kayak buat gudang dan sebagainya. Banyak kamar-kamar kecil yang nggak tahulah itu fungsinya itu buat apa. Mas Agung juga nggak ngerti. Ya banyak ruangan di rumah kakeknya tersebut. Mas Agung ingat dulu waktu kecil ya sering menjadikan kamar-kamar itu kamar bulenya atau apa. Nah kebetulan Mas Agung sendiri itu anak dari ibunya Mas Agung, itu anak pertama. Jadi dulu sewaktu Mas Agung lahir itu kan, bule Pak Leknya itu belum pada menikah waktu itu. Jadi banyak teman bermain lah di situ, petak umpet ya kayak gitu, selap-selup masuk dari kamar satu ke kamar yang lain. Sampai akhirnya ya makin gede. Waktu itu Mas Agung udah SMA ya. SMP mau masuk SMA. Jadi memang lagi momen liburan. Kalau lagi momen sekolah, biasanya Mas Agung memang lumayan cukup jarang main ke tempat kakek neneknya. Ya paling seminggu 2 atau 3 kali. Nah ini liburan, berhubung liburan, dia pun setiap hari main ke sana. Sampai akhirnya Mas Agung itu menyadari ada sesuatu yang berubah di situ. Di kamar belakang, itu yang tadi dipakai buat gudang gitu ya. Gudangnya memang nggak penuh dan barang-barang di sana juga tertata lumayan cukup rapi. Kalau pagi kamar dibuka, jendela dibuka, sirkulasi udara itu bagus. Rumah kakek neneknya itu jendelanya lumayan cukup banyak. Rumah itu terang, jadi nggak ada kesan serem atau apa buat Mas Agung sendiri ya. Itu nggak ada sama sekali. Biasa aja lah, rumah yang sangat menyenangkan, penghuninya banyak, penghuninya juga rame-rame, penghuninya tuh baik-baik gitu ya. Sampai akhirnya tuh begini, Mas Agung itu menyadari di kamar yang kosong tersebut, ini bagian lantainya, ya lantai umumnya kan ya datar, itu lantai udah di keramik semuanya. Kok begitu masuk ke sana, kok lantai kok agak nyembul gitu ya. Kok agak mengembang di bagian tengahnya. Ini kenapa ya? Tapi ya pertama ngelihat Mas Agung nggak banyak omong, nggak banyak berisik, cuman kok lantai begini ya. Nah terus kayak gitu selama liburan itu, kurang lebih liburan panjang, hampir ya mungkin 1 bulan gitu ya kurang lebih. Nah ini Mas Agung main ke sana lagi, dilihat kok tambah gede ya. Akhirnya pada suatu hari Mas Agung masuk ke dalam ruangan tersebut ya, karena memang terbuka kan seperti biasa. Masuk ke sana dan menyadari di situ, dilihat secara detail antara sambungan antara keramik satu dan keramik yang lain itu udah mulai retak, udah mulai ganggang gitu ya, udah mulai misah. Bener ini kayaknya mau jeblok ini, pikirnya mungkin mau meledak atau apa di dalamnya, itu mau tumbuh pohon atau mau tumbuh apa gitu. Mas Agung pun ngomong sama kakek neneknya, "Mbah, itu di kamar loh mbah, jembluk gitu ya."
melembung begini tuh kayak mau meledak Mbah, kayak mau meleduk Mbah. Kakek neneknya tuh malah nggak ngeh gitu ya. Masa sih Gung? Iya Mbah, coba liatin deh. Sini sih Mbah, sini Mbah. Coba lihat tuh. Akhirnya kakeknya pun ke sana ya. Neneknya juga nengokin. Wah iya, kok bisa seperti ini? Kata si kakek nenek. Apa ya ini ya? Yo wis, nanti sih Mbah manggil tukang. Katanya begitu kan. Si Mbah manggil tukang. Mbah itu apa ya Mbah ya? Ya nggak tahu katanya. Pohon kali mau tumbuh. Kata si kakeknya itu bilang begitu. Udah kan selesai, kakeknya itu udah tahu, Mas Agung pun ya balik main dengan teman-temannya, kehidupan normal. Dan mungkin sekitar sehari 2 hari Mas Agung balik lagi ke tempat kakek neneknya. Dan ya ada momen mampir tapi cuman sebentar kayak gitu, 5 menit bing keluar lagi. Nah ini lumayan cukup lama dan dia ingat, oh ya kamar udah dibenerin belum ya sama tukang ya, aku mau ke sana. Nah begitu masuk itu belum dia apa-apain, don itu tambah gede. Mbah, itu loh Mbah tambah gede katanya. Iya ya Gung ya, si Mbah udah ngomong, cuman tukangnya itu lagi ngerjain rumah belum selesai, katanya nungguin. Mbah, mending dilihat sekarang aja, kata si Mas Agung. Gak ada pertimbangan lain, pikirnya Mas Agung. Dia itu cuman penasaran, jadi ego pribadi doang gitu. Mbah, ini dibenerin Mbah, karena apa? Mas Agung itu pengen tahu ini tuh apa di dalamnya gitu ya, kok seperti itu. Ya nanti si Mbah bilang sama itu tukangnya. Udah, seperti itu. Keesokan harinya belum dia apa-apain sama kakek neneknya. Akhirnya apa? Penasaran, saking penasarannya dia pun ke belakang nyari cungkir. Alat pertukangan itu diambil lah, salah satu pokoknya alat-alat itu gitu kan. Masuk ke sana, masuk ke dalam kamar itu kayaknya apa ya? Kalau kata Mas Agung, itu tuh kayak koreng yang udah kering. Itu kan bawanya pengennya dikupas ya, apa namanya, dikletek gitu kan. Perasaan yang sama saat melihat keramik yang udah mengangkat begitu, udah pada renggang, pengennya tak cukilin begitu kan. Ya akhirnya dilakuin sama dia. Ceplak, satu kebuka, ceplak kedua terbuka. Itu pun pelan-pelan dan Mas Agung pintunya ditutup, grep. Terus apa? Ini tanah yang ya semen-semen yang udah mulai hancur itu karena terdorong dari bawah itu dikerukin sama Mas Agung. Itu rasanya ya enteng-enteng aja, ringan karena itu udah hancur gitu kan. Dikeruk begini mungkin kedalaman sampai 20 cm. Dia awalnya belum menemukan apa-apa. Dicongkel keramik yang lain, makin lebar, pikirnya Mas Agung. Nanti, kalau isinya ini tak keluarin, keramiknya nanti tak ratain lagi gitu kan. Pasti bisa, pikirnya Mas Agung. Akhirnya sudah, dibeginiin, disingkir-singkirin itu tanah itu. Keramik sebagian diratain lagi gitu ya. Diuruk lagi sampai keramik tersebut itu datar. Ya datarnya Mas Agung bukan tukang ya tetap begini-begini, cuman lumayan lah daripada melihat gelembung kayak gunung begitu, ngeri meledak. Sisa dari tanah-tanah itu pun dibuang sama Mas Agung ke belakang sana. Gak ada satu orang pun yang ngeh waktu itu. Dikiranya Mas Agung tuh lagi bikin kolam ikan atau apa, biasanya iseng-iseng seperti itu. Nah udah kan, akhirnya ngomong sama kakeknya pas sore, Mbah, itu kamar yang belakang udah tak benerin Mbah. Hah? Benerin gimana, kata si kakek kan. Coba aja lihat Mbah gitu ya. Dilihat, udah ini diapain Gung? Wah itu Mbah tanahnya tak kerukin gitu kan, terus tak ratain lagi gitu, kata si Mas Agungnya. Wah kamu punya bakat tukang juga, kata si itu ya. Ya udah itu nanti sekalian itu di belakang dibenerin ya. Nggak mau Mbah, kata si Mas Agung. Aku udah bisa, itu cuma iseng-iseng doang. Akhirnya sudah, itu dianggap selesai. Mas Agung pun balik lagi ke rumah, ke sana, tidur di sana. Keesokan harinya, ya main ke tempat kakeknya, nengokin doang ya, keesokan atau lusanya gitu. Itu nengokin ke sana. Kalau main itu kayak setiap hari, paling cuma 5 menit, pulang lagi, 5 menit, pulang lagi. Ke sana, ke ruang makan. Ada apa, ada tahu, ada tempe, cemil, nanti keluar lagi. Kayak gitu, cuman seperti itu. Nah ada momen-momen di mana Mas Agung pengen nengokin itu hasil karya yang kemarin, itu melembung lagi enggak. Begitu ditengok ke sana, kali ini ruangan itu, kamar itu pintunya tertutup. Nah, dibuka sama Mas Agung, melembung lagi. Loh kok melembung lagi begini?
Diam-diam lagi ambil cungkir, dicorek. Nah, kali ini Mas Agung itu menemukan sesuatu yang beda. Jadi setelah dikeruk-keruk lagi, itu yang sisa kerukan yang kemarin, cungkirnya Mas Agung itu membentur sesuatu. Tak, ada benda yang keras, itu kayak semacam batu, yaitu mau dicongkel sama dia. Sebelumnya itu cungkir ngebentur beberapa benda keras, tapi kan ternyata pas dicongkel itu batu-batu kecil gitu ya. Ini kok batu kayak gede banget gitu, kata si Mas Agung. Ini apa ya, batu apa ya? Coba terus dikorek-korek. Terus akhirnya apa? Karena udah terlalu besar batu tersebut, ngomonglah sama si mbahnya, nunggu kakeknya pulang. Neneknya nggak ngurusin itu ya, neneknya di depan sana. Si kakeknya juga ngurusin itu di sawah, dia kan juragan beras gitu ya, mungkin ketemu sama petani dan sebagainya, ngurusin itu sibuk sampai nunggu kakeknya pulang sekitar jam 4 sore. Mas Agung juga udah pulang ke rumah ke sana. Nah, jam 4 datang ke situ. Mbah, di kamar belakang mbah ada batu besar mbah. Batu besar apa Gung? Kakeknya juga belum nengokin, pintu ditutup waktu itu kan. Akhirnya kakeknya pun diajak sama Mas Agung, ditunjukin beneran. Bahkan batu itu tuh kayak bergerak sendiri seolah-olah tuh ke atas gitu ya, dan pergerakannya tuh lumayan cukup cepat gitu. Kakeknya pun ngeliatin, iya ya Gung ya, kok seperti itu ya Gung ya. Nah, udah mbah panggil tukang aja, kata si Mas Agung. Cuman kata kakeknya, jangan Gung, jangan manggil tukang, nanti orang-orang pada tahu gitu kan. Nanti orang-orang pada tahu, udah diem-diem aja. Dan akhirnya ini si pak-leknya, bule-bulenya tuh dikumpulin semua menyaksikan itu. Ya pada kaget juga, iya ya, apa itu ya. Dan akhirnya, ya wis yuk, kita coba cari tahu itu tuh apa gitu. Mas Agung bersemangat banget gitu kan, karena dia sebagai penemunya, pikirnya tuh seperti itu. Dikorekin pelan-pelan itu sampai panjang beberapa keramik itu diambilin gitu, hampir semua kecuali pinggir-pinggirnya. Itu lokasinya tepat di tengah kamar. Akhirnya diambilin, dibersihin gitu, kayak mirip semacam para arkeolog yang lagi menggali situs gitu. Sak dibersihin, dan disitulah kelihatan itu adalah sebuah makam, mirip dengan sebuah makam tua. Pada kaget semua ya, termasuk ya kakeknya Mas Agung juga kaget. Akhirnya sudah, itu tumbuh kayak keluar makin hari, makin keluar, tapi memang dirahasiakan oleh keluarga besarnya Mas Agung. Gak ada orang luar yang tahu. Jendela yang tadinya dibuka, itu pun sekarang ditutup korden. Takutnya ada orang lewat di samping di situ kan, orang karyawan atau apa nanti ngelihat, ada kuburan di dalam kamar atau bagaimana. Nah, ini begitu udah muncul, samping-sampingnya tuh keramiknya dibetulin sendirilah ala kadarnya, yang penting plek nemplok di sana. Waktu pun berjalan, Mas Agung juga berpikir, pihak keluarga juga, apa ya Mbah, apa ya Pak ya, ini ya gitu ya. Kok bisa seperti ini? Ya nggak tahu lah, intinya nggak ada jawaban. Mau nanya ke orang pinter juga nanti dulu lah, itu kan sama aja membuka satu rahasia ya tentang kamar ini. Udahlah, diemin aja dulu. Nanti juga ada jawabannya, kata kakek seperti itu. Udah diemin aja. Yang penting itu mau keluar, biarkan keluar. Kita cuman ngebukain jalan aja, kata kakek. Ya samping-sampingnya dirapiin biar nggak terlalu terlihat berantakan atau bagaimana gitu. Akhirnya sudah rapi, udah tugas kita udah selesai, kita biarkan aja seperti ini. Pintu pun mulai hari itu benar-benar sudah mulai ditutup oleh kakek. Ini kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah kesini ya, kata si kakek. Udah biarin aja. Itu seperti itu. Ini kamar ini itu jatahnya kuburan ini, kata si kakek itu seperti itu. Ya udah, akhirnya semuanya pun mengerti. Pintu nggak dikunci, tapi ditutup. Ya Mas Agung penasaran sebagai penemu pertamanya. Setiap kesana itu ngelongok. Oh, kuburannya itu masih, kali ini tuh nggak tumbuh lagi, kayak udah trep segitu ya. Mas Agung tidak menggambarkan bentuk makam atau kuburan itu seperti apa. Apakah batu-batu yang ditata doang, ataukah ada semacam batu yang dipahat gede, kuburannya tinggi atau apa?
nggak ada gambaran seperti itu. Jadi Mas Agung cuman nyebutin kuburan tua gitu ya. Dan sudah, waktu pun berjalan sampai di akhir-akhir liburan. Mas Agung itu ya memutuskan, aku pengen tidur di tempatnya kakek lah. Lagian kayaknya lagi enak nih ngobrol-ngobrol sama yaitu Pale buliknya. Kalau malam itu seru. Orang tuanya ya tentu saja nggak keberatan. Mas Agung tidur di situ dan dia dulu kamar orang tuanya tepat di sebelah kamar yang ada kuburan itu. Ya udah, Mas Agung kan nempatin di sana. Ngobrol-ngobrol waktu itu di hari pertama atau di hari kedua dan seterusnya. Pokoknya pertama kali Mas Agung mulai merasakan ada sesuatu. Mereka tuh ngobrol sampai sekitar jam 12 malam. Mas Agung kan melihatnya ke arah belakang sana. Ini kan kamar hadap-hadapan begitu ya. Ke situ itu ada pintu dari ruang tengah menuju ke area belakang rumah sana. Mas Agung lihat ke situ, bercanda-canda sama buliknya, cerita-cerita lah, semacam-macam yang diceritakan. Nah, Mas Agung lagi ngeliat ke situ. Saat misal lagi ngomong sama Pak Leknya yang sebelah kiri, mata Mas Agung kan ngeliat ke arah Pak Leknya. Samar-samar, dia itu kayak menangkap, tapi itu cepat. Menangkap ada bayangan yang kayak bergerak slep dari arah belakang masuk ke dalam kamar tersebut. Gak cuman dari belakang, tapi dari arah depan, lewatin mereka gitu. Tapi cepet banget, itu kayak cuman seret begitu doang. Mas Agung diem aja waktu itu, cuman ngeliatin apa sih ya, apa cuma perasaanku aja, atau memang bener-bener ada yang lewat situ. Dan jam 12 malam, ini Pale bulenya udah mulai capek. Satu persatu udah mulai bergeser, minggir, masuk ke dalam kamar, mau istirahat waktu itu. Ya Mas Agung pun akhirnya masuk ke sana, masuk ke dalam kamarnya yang di samping itu. Cuman Mas Agung sempat nengok begini ya. Tak buka, pintunya jegrek sedikit, biasa aja. Lampu juga ada, diterangin di situ. Dibuka, kok nggak ada siapa-siapa. Tutup lagi sama Mas Agung. Dia masuk ke dalam kamar. Dia pun tertidur waktu itu ya, karena satu sudah ngantuk, kedua memang gak ada kejadian apapun. Dia tertidur lumayan cukup cepat, jam 12 lewat, sekitar jam 1 pagi. Semua orang, Mas Agung itu terbangun gara-gara mendengar ada suara. Suara itu campur antara suara di depan kamarnya, kayak suara dari keluarganya gitu, lagi ngobrol-ngobrol, sampai ada suara-suara yang terdengar itu jauh. Dan Mas Agung kebangun tuh. Kok ini kayaknya orang pada bangunnya pada bisik-bisik di depan kamarnya. Akhirnya Mas Agung pun keluar. Begitu keluar, jegrek, pada kaget mereka gitu kan. Agung gitu kan. Kenapa Bule? Kenapa Pale? Nanya gitu kan. Sini Gung, sini. Akhirnya Mas Agung keluar. Mereka itu mendengar ada suara-suara dari dalam kamar belakang. Suara-suara dengan bahasa yang semua keluarganya Mas Agung itu nggak ada yang tahu. Itu kayak orang mungkin baca doa atau baca mantra atau apa yang dilakukan bersama-sama. Mungkin kalau misal ngambil contoh paling dekat ya, ini mohon maaf ya, bukan menyamakan gitu, tapi beda, memang beda, tapi gambarannya itu kayak misal ada orang tahlilan di makam atau apa. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Ada doa-doa yang dibaca bersama-sama di sana. Doa atau mantra ya, nggak tahu. Bahasanya pun juga nggak ngerti. Itulah yang didengar oleh Mas Agung dan sekeluarga. Itu apa ya? Kakeknya pun bangun, bingung gitu kan. Ini apa ya seperti ini? Mbah, buka aja Mbah, kata si Mas Agung begitu. Jangan. Kita jangan ngeganggu, kata si kakeknya. Ya udah yuk, kata kakek ya. Begitu Mas Agung keluar, nggak lama malah mau bubar gitu. Lah gimana sih Mbah gitu. Akhirnya udah yuk istirahat. Agung, tidurnya jangan di situ, itu di tempat ommu dulu, di tempat Pak Lekmu katanya. Ya Mbah. Akhirnya sudah, baliklah ke sana. Mas Agung sama Pak Leknya kan akhirnya ngobrol. Pak Lek itu apa ya? Nggak tahu Gung. Itu kayak dunia lain, kata si itu ya. Dunia lain yang mungkin udah tau lah.
Itu kayak makam itu muncul, tiba-tiba banyak yang berdatangan ke situ, kata si ini. Cuman yang berdatangan siapa juga Pak ndak tahu gitu kan. Pak, coba yuk dibuka gitu ya pintunya, wis udah boleh sama kakek gitu kan. Oh ndak boleh, ya udah wis tidur. Mas Agung itu punya rencana, dia ngajak Pak Leknya tidur. Cuman apa, Pak Leknya tuh nggak tidur. Pak Lek kok nggak tidur, belum ngantuk Gung, tadi udah tidur katanya begitu kan. Ya wis Pak Lek, aku tidur dulu gitu ya. Mas Agung mikir gimana caranya ya. Pura-pura ke toilet. Pak Lek, aku belakang dulu katanya begitu kan. Iya, kata si Pak Leknya, mau dianterin gak Gung? Lah nggak usah Pak Lek. Nah ke belakang itu ngelewatin ruangan itu tadi, yang kamar yang ada kuburannya itu. Mas Agung pun malam itu keluar dari kamar ke sana ke belakang ke toilet kan. Pura-pura doang. Sampai toilet nggak ngapa-ngapain. Dia tuh cuma kayak cuci kaki doang, cik terus udah balik lagi. Suara itu masih terdengar. Suaranya pelan, bergumam, tapi suara itu tuh saling menumpuk banyak gitu ya. Suara apa sih beneran, aku itu penasaran, kata Mas Agung. Aku kan yang nemuin kuburan itu, pasti aku nggak diapa-apain, aku nggak bakalan kesambet atau bagaimana. Terus apa? Pintu itu dibuka sama Mas Agung, jegrek gitu kan. Nah begitu dibuka, Mas Agung nggak melihat apa-apa di ruangan itu, cuman suara doang. Ada suara di sana. Ada suaranya, tapi kok gak ada orangnya. Diliatin gitu kan. Nah barang-barang bekas yang tadi di pinggir-pinggir itu semenjak waktu itu kerja bakti semua keluarga dari Mas Agung tadi, itu kan akhirnya dikeluarin semuanya, dipindahin. Itu ruangan itu udah bersih gitu. Dilihat ke atas nggak ada apa-apa, ke samping nggak ada apa-apa. Nyari speaker, barangkali ada speaker atau apa yang nggak ada. Tapi suaranya ada. Akhirnya Mas Agung tutup lagi, grep balik ke sana, ke omnya. Pak Lek, ya Gung, belum tidur Pak Lek. Belum ngantuk Gung katanya. Pak Lek, di kamar udah ada siapa-siapa katanya. Di kamar mana Gung? Itu kamar yang belakang yang ada kubur. Kamu ngebuka Gung katanya. Iya Pak Lek, tak buka. Wah, kamu kan gak boleh sama kakek kok dibuka seperti itu. Ya aku pengen tahu Pak Lek, tak buka. Terus gimana? Pak Leknya malah penasaran. Ya aku buka, ndak ada apa-apa Pak Lek. Aku nyari barangkali ada speaker atau apa. Gak ada, sebenarnya itu cuma kuburan itu doang. Tapi ada suara di situ Pak Lek. Sudahlah. Nah di situ Mas Agung akhirnya cerita Pak Lek. Sebenarnya waktu kita ngobrol-ngobrol tadi, aku itu melihat ada beberapa sosok yang ndak tahu cepet banget, serpet itu masuk ke dalam kamar tersebut. Apakah itu ya Pak Le ya, orang-orang itu ya? Pak Le-nya pun jadi mikir, bisa jadi kali ya Gung ya. Terus gimana Gung? Ya aku nggak ngerti Pak Le, udah nurut sama Simbah aja, dibiarin aja, nggak usah digangguin, udah biar itu di situ aja ya. Kamu ndak usah macam-macam ya, kamu ndak usah yang aneh-aneh. Mas Agung pun nurut. Tapi sebelum itu nanya, kenapa sih Pak Le? Aku kan pengen tahu. Jangan Gung. Kalau kata Pak Le itu, ada sesuatu yang kadang kita itu tidak perlu tahu. Kita cukup tahu, tapi kita nggak perlu mencari tahu. Maksudnya gimana Pak Le? Ya kalau kita tahu, kita secara tidak sengaja melihat, secara tidak sengaja mendengar, apapun itu, udah terima itu sebagai hadiah atau apa. Tapi kita jangan sampai mencari tahu lebih dalam, kata si kakeknya. Lu emang kenapa Pak Le? Wis jangan pokoknya gitu ya, jangan pokoknya, nanti lah ngeri lah, kata si Pak Le-nya itu begitu. Kok jadi serem ya Pak Le? Ya serem, orang namanya kuburan muncul di kamar begitu, siapa yang gak serem? Iya ya Pak Le ya, berarti aku hebat ya Pak Le ya gitu. Ya udah kamu hebat, kata si Pak Le-nya. Ya obrolan antara anak SMP mau ke SMA gitu ya. Berarti aku hebat ya Pak Le. Iya tapi ingat, kata si Pak Le-nya, jangan cerita ke siapapun gitu. Iya Pak Le, kamu udah hebat, kamu hebat Gung. Kamu diakui sama keluarga, oh ini yang nemuin si Agung. Tapi satu, kamu gak usah nyari validasi dari orang lain. Kamu gak usah nyari validasi dari teman-temanmu, teman-teman sekolah, teman-teman main atau apa, supaya kamu diakui hebat. Kamu udah diakui hebat, Pak Le aja ngaku kamu hebat loh. Kamu itu bisa
nemuin itu, bisa ngeluarin itu kan. Itu udah hebat, Gung. Kamu nggak usah nyari ini ya. Nah itu, malam itu kayak dapat nasihat dari Pak Leknya, iya ya, bener ya. Aku itu nggak perlu ngomong-ngomong yang seperti itu. Udahlah biarin aja. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan. Malam itu Mas Agung seperti biasa tidur di sana. Dan hari pun berganti gitu ya. Sampai hal itu udah dianggap normal di rumah kakeknya tersebut. Mas Agung pun aktivitas seperti biasa, sekolah dan yang lain-lain. Dan sesekali kalau misal siang hari, Mas Agung itu masuk ke dalam kamar tersebut, entah cuma nyapuin atau apa kayak gitu ya, dilakuin sama Mas Agung. Ya sama anggota keluarga yang lain. Permisi, ini mau tak sapuin dulu biar bersih ya. Kalau ada yang lagi duduk, mohon minggir dulu sebentar karena saya ndak bisa lihat gitu. Itu kata kakeknya itu dikasih petunjuknya begitu. Minggir dulu karena saya ndak bisa lihat. Nah pada suatu hari dan waktu itu memasuki musim penghujan. Jadi kalau siang hari itu udah mulai mendung-mendung begitu ya. Biasanya kan kamar itu terang. Tapi karena lagi mendung, apalagi jendela kan sekarang ditutup ya kordennya itu, otomatis jadi lebih gelap dan lampu belum dinyalakan karena waktu itu siang hari. Ada cahaya lah dari kamar depan itu lumayan. Disapu sama Mas Agung, sereak. Mas Agung lagi berada di posisi pojok, lagi ngambilin itu kotoran-kotoran, debu-debu yang di pojok. Begitu Mas Agung nengok, ada beberapa orang, mungkin ada 4 atau 5 orang itu lagi duduk ngelilingin kuburan tersebut. Dan orang itu kayaknya bukan dari zaman sekarang. Itu tuh kayak orang-orang dulu. Buka baju, pakai belangkon. Mas Agung nggak bisa melihat detail yang lainnya karena nggak terlalu terang dan Mas Agung itu takut. Itu siapa gitu kan? Itu bukan anggota keluargaku yang jelas. Akhirnya apa? Nyapunya di stop, sapunya ditaruh, digeletakin di situ. Mas Agung permisi karena ketakutan, pintu pun ditutup grep. Nah cerita sama Pak Leknya, Pak Lek, aku ngelihat Pak Lek, ngelihat apaan Gung? Aku ngelihat mereka yang duduk di kuburan, katanya begitu. Kamu ngelihat ya Gung ya, udah Gung gini aja, kamu nggak usah nyapuin kamar itu lagi, katanya begitu kan. Loh kenapa Pak Lek? Udah nanti itu biar dilakuin sama Pak Lek atau inilah teman-teman bulekmu atau siapa yang lain, tapi kamu jangan ya Gung ya. Loh kenapa Pak Lek? Sudah pokoknya kamu jangan, kata si Pak Leknya. Akhirnya apa? Mas Agung pun nurut, dia tidak melakukan apa-apa dan udah Mas Agung sendiri tuh udah nggak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Dan itu memang kuburan ya sampai sekarang masih ada di sana. Dan itu masih dirahasiakan gitu ya. Kamar ditutup, nggak ada satu orang pun yang tahu. Kalaupun tahu ya 1-2 orang lah. Cuman Mas Agung yakin mereka yang tahu pun nggak ngebeberin atau apa. Kalaupun ada yang mau melihat atau apa itu nggak diizinkan oleh kakek. Dan ya kakek neneknya Mas Agung sekarang udah nggak ada. Itu diwariskan ke bule-bulenya di situ dan mereka yang menjaga makam itu sampai sekarang. Mas Agung juga udah mulai jarang buat nengok atau apa gitu ya. Dan sampai sekarang semuanya baik-baik aja, berjalan normal tanpa kejadian-kejadian yang aneh lagi. Itu aja satu cerita dari Mas Agung. Terima kasih banyak ceritanya Mas Agung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Biji tentu saja terima kasih. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.